Apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah apa yang kami butuhkan. Dan ketika kita melihat diri kita masing-masing melalui lensa hukum Musa, kita sadar bahwa kita tidak hanya butuh akan pemberian Tuhan, tapi kita sangat membutuhkannya. Dan ketika Yesus disalibkan pada hari Paskah, Dia memberikan kepada kita penebusan yang kekal. Dan seperti yang telah kita lihat kemarin, kata kekal itu terkait dengan kerajaan. Dan Firman menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian lama, bahwa dari darah lembu dan kambing ada sebuah manfaat, tetapi di dalam perjanjian baru darah Yesus memiliki manfaat yang lain, yang beda. Dan seperti yang telah kita lihat kemarin ketika kita mempelajari kitab Ibrani, kita melihat bahwa apa yang hukum Taurat dapat lakukan beda dengan apa yang salib dapat lakukan. Karena karya Kristus memberikan kepada kita kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diperoleh melalui hukum Taurat. Jadi sekarang kita memiliki kesempurnaan ke kerajaan Allah. Dan apa itu yang sempurna? Nah, apa yang sempurna tidak berubah. Ibrani 13 kita belajar bahwa salib, bahwa Yesus sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ia adalah anak Allah yang sempurna. Dia tidak berubah. Dan janji kita, yaitu penebusan ke dalam kerajaan Allah yang kekal ini, maka pun tidak berubah. Tidak dapat diangkat daripada kita dan tidak rusak seiring berjalannya waktu. Jadi penebusan ini akan untuk selama-lamanya kekal, sempurna. Dan coba kita lihat Kolose 2. Dan kita tadi sudah baca bersama-sama Kolose 2 ayat 11 sampai 15. Tapi kalau kita lihat Kolose 2, fokusnya adalah pada salib. Dan kita akan pelajari bahwa ada beberapa manfaat, dan sekali lagi manfaat-manfaat itu adalah manfaat yang terkait kerajaan Allah. Dan karena itu terkait kerajaan Allah, maka itu bersifat kekal dan tidak akan berubah, tidak akan rusak, dan tidak perlu dijaga. Itu bersifat kekal. Dan Tuhan yang tidak dapat bohong, Dia telah menjanjikan ini, bahwa Dia telah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan tidak hanya kehidupan yang kekal, tetapi sebuah kehidupan dan janji akan kehidupan penuh berkat, dan itu sempurna. Dan coba kita lihat ayat 11, dikatakan di sini, dalam Dia. Dan itu ada sebuah ekspresi yang Paulus gunakan dengan sering. Dan kita sering melihat ini, tapi masalahnya adalah apa sebenarnya maksud Paulus ketika dia berkata dalam Dia. Karena dalam Dia adalah sebuah ekspresi perjanjian. Karena untuk berada di dalam Dia itu berarti kamu berada di dalam perjanjian dengan Allah. Dan perjanjian yang sedang kita bicarakan ini bukan perjanjian hukum Musa, tetapi perjanjian yang baru, di mana kita mempelajari kebenaran-kebenaran Alkitab, di mana kita pelajari bahwa kita diampuni, bahwa semua dosa-dosa kita dilupakan oleh Tuhan, maka kita dapat memperoleh keyakinan bahwa kado yang sempurna ini yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui penebusan yang telah diberikan kepada kita melalui kasih karunia akan kita terima melalui iman.
dan kita akan tahu manfaatnya untuk selama-lamanya. Dan kita akan menerima semua ini di dalam kerajaannya. Jadi dikatakan di sini bahwa di dalam Dia juga kamu telah disunat. Jadi ini berarti kita tidak dapat, dikata di sini disunat, sini berarti kita tidak dapat melakukannya sendiri. Kita tidak dapat menyunat diri kita sendiri, tapi kita telah disunat, kan? Jadi melalui salib kita harus mengerti makna salib dalam sudut pandang penyunatan. Jadi ada suatu relasi antara sunat dan persunatan dan pembaptisan. Kita melihat bahwa pembaptisan berbicara soal kehidupan yang lama yang dikubur dan kehidupan yang baru yang bangkit. Tetapi kalau penyunatan itu adalah salah satu hukum Musa, tapi penyunatan tidak terkait secara langsung dengan hukum Musa. Jadi ini sesuatu yang banyak orang suka bingung, karena di mana kita pertama melihat penyunatan? Di dalam kitab Kejadian. Dan siapa adalah orang pertama yang disunat? Abraham. Dan anak yang dijanjikannya. Dan kita melihat bahwa Ishak disunat. Dan kita melihat bahwa penyunatan pertama-tama berbicara soal kematian. Secara spesifik, kematian dari kedagingan. Jadi, apa yang membawa kematian kedagingan? Dan kita perlu ini. Dan karena kita bukan dipanggil untuk mengikuti kedagingan, tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab adalah bagaimana kita memperoleh kebenaran dan bukan oleh kedagingan kita sendiri. Dan kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan bagi kita kebenarannya. Dan kita dipanggil untuk memanifestasikan kebenaran Tuhan. Caranya gimana? Dan Paulus kasih tahu kepada kita di Roma 8 ayat 4. Yaitu supaya kita jangan hidup yang dipimpin oleh kedagingan, karena ada relasi antara kedagingan dan dosa. Jadi kita jangan hidup di bawah kuasa kedagingan, di dalam kuasa dosa, tetapi kita hidup di dalam kuasa roh. Dan kita lihat kemarin bahwa melalui roh Tuhan membawa keaturannya ke dalam kehidupan kita, membawa perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak lagi menunjukkan keinginan kita, kehendak kita, atau kemauan kita, karena kedagingan itu sudah mati, dan kedagingan itu mati. Dan sebelum kedagingan itu mati, kita dipimpin oleh maut dan dosa. Dan satu-satunya yang dapat mengubah hal itu adalah penebusan. Dan kita melihat bahwa anak-anak Israel, mereka tadinya di bawah kuasa Firaun, kan, tetapi melalui penebusan anak domba pada hari Paskah, mereka di bawah pada perayaan Paskah itu mereka dibawa keluar. Jadi mereka sudah tidak lagi di dalam kuasa Firaun, tetapi di dalam kuasa Tuhan, dan mereka ada pilihan. Tuhan memimpin mereka 3 hari melalui padang gurun, di mana mereka akan menyembah Dia. Dan tidak hanya menyembah, tetapi ada sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu mereka akan melayani Tuhan. Mereka dapat berpartisipasi di dalam kehendak Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Dan mengapa itu sangat penting dan sangat baik? Karena ketika kamu sedang mengejar kehendakmu sendiri, mengejar keinginanmu sendiri, kamu sedang mengundang kesakitan ke dalam kehidupanmu. Itulah kehendakmu. Tetapi ketika kamu mengejar kehendak-kehendak Tuhan, kamu sedang mengundang sukacita Allah, kuasa Allah, dan hadirat Allah ke dalam kehidupanmu. Semua hal-hal yang baik itu. Jadi jangan ditipu oleh musuh. Pilih kehendak Tuhan. Berkomitmenlah kepada
tujuan-tujuan Tuhan. Dan kita pelajari prinsip ini melalui penyunatan, bahwa melalui penyunatan itu merepresentasikan kematian kedagingan. Dan itulah yang kita butuhkan. Kita sangat-sangat membutuhkan kedagingan kita untuk mati. Kita butuh Tuhan maut di dalam kehidupan kita untuk mati. Dan kita hanya dapat memperoleh kemenangan atas kedagingan kita melalui karya Kristus di dalam salib. Dan kita melihat bahwa dalam Dia kamu telah disunat. Jadi ini bukan penyunatan yang fisik, karena di sini dikatakan bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, oleh tangan manusia. Jadi ini bukan berbicara soal penyunatan yang fisik. Tapi seperti yang telah kita baca di dalam kitab Yeskiel, di mana dia berbicara soal sebuah penyunatan hati, itu apa artinya itu? Mengapa kita perlu hati kita untuk disunat? Karena Alkitab mengatakan bahwa sebagaimana seseorang berpikir di dalam hatinya. Jadi ketika Alkitab berbicara soal hati, dia berbicara soal taman pemikiran-pemikiran kita. Jadi kalau kita berpikir dalam sudut pandang kerajaan, jadi kalau kita mau setuju dengan kehendak Tuhan, kita perlu hati-hati kita untuk disunat. Jadi penyunatan itu berelasi dengan kematian. Berarti pemikiran-pemikiran kita harus mati supaya kita dapat menerima pemikiran-pemikiran Tuhan. Jadi ini berbicara soal sebuah penyunatan rohani yang berakar dalam iman dalam Yesus, yang mengadakan penyunatan ini. Dan lihat apa yang dikatakan. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kalau kita melihat bahasa aslinya, ada suatu kata yang tidak diikut sertakan dalam penerjemahan ke bahasa Inggris. Jadi di sini di bahasa aslinya ada tertulis pembuangan tubuh yang berdosa. Jadi tubuh yang berdosa itu dibuang. Jadi dan ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kamu telah percaya dan kamu telah diselamatkan, itu bukan berarti bahwa tidak akan ada pergumulan lagi dalam kehidupan kita. Karena diri kita yang seharusnya mati masih hidup. Dan di dalam pemikiran-pemikiran kita, di dalam keimajinasi kita dan kehendak-kehendak kita. Jadi kita harus berpikir dengan sudut pandang ini, yaitu tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari pembuangan tubuh yang berdosa. Jadi kita harus berpikir bahwa tubuh lama kita itu dibuang. Dan apa yang dikatakan di sini adalah Paulus dengan konsisten berbicara soal penyunatan dengan kaitan maut, kematian, dan pembaptisan. Dan coba kita baca ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan yang kita lihat adalah baptisan. Kita harus lihat baptisan ini menuju ke arah mana. Di dalam Injil Lukas 12 ayat Lukas
12 ayat 50. Itu ayat itu menunjukkan berbicara soal orang-orang yang memiliki iman tetapi hidupnya masih diguncang oleh dunia ini, dan Yesus bilang, jangan pikir bahwa saya datang untuk membawa dunia. Dan masalahnya adalah banyak orang bahkan tidak mengerti damai sejahtera dalam sudut pandang Allah itu artinya apa. Karena damai sejahtera dalam sudut pandang Allah itu berarti pekerjaan adalah pemenuhan pekerjaan Tuhan. Jadi damai sejahtera itu dalam sudut pandang Tuhan berarti pemenuhan pekerjaan Tuhan. Dan Yesus bilang bahwa dia datang untuk membawa pedang, kan? Dan yang Yesus dan melalui pedang itu akan ada pemisahan. Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi Yesus datang untuk membawa pemisahan. Tapi pertama-tama, sebelumnya di ayat 50 dia bilang, aku harus menerima baptisan. Dan ini bukan baptisan yang dia terima di Sungai Yordan. Dan kita harus ingat, di dalam Sungai Yordan ada Yohanes Pembaptis, kan? Dan Yohanes Pembaptis saat itu bingung, kenapa Yesus harus dibaptis oleh dia, bukan harusnya sebaliknya, kan? Tetapi Yesus bilang bahwa itu dilakukan untuk kebenaran, dan kebenaran itu selalu terkait dengan kehendak Tuhan. Dan Mesias dibaptis karena dia sedang mengirim sebuah pesan kepada Bapaknya bahwa dia akan memulai pelayanannya, dan dia mau katakan kepada Allah Bapaknya bahwa dia akan tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lihat di 1 Petrus 3 mulai dari ayat 18 itu berbicara soal kematian Kristus dan juga kebangkitan Yesus. Jadi 1 Petrus 3 ayat 18 ini berbicara soal baptisan Kristus. Jadi Mesias ketika dia dibaptis, dia sedang bilang bahwa aku mau tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Dan kita tidak akan tahu janji dan berkat Tuhan sampai kita berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sampai kita mengatakan iya kepada Tuhan. Dan itulah mengapa Mesias dibaptis, karena dia sedang bilang kepada Allah Bapanya yang di sorga bahwa aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan mati dan disalibkan, aku akan dikubur, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan ketika dia mendemonstrasikan melalui baptisan, penyerahannya kepada kehendak Bapa, maka saat itulah baru dia dengar suara dari sorga di mana Tuhan bilang inilah anakku, dan Tuhan senang akan dia. Dan
Jadi kalau kita balik lagi ke Kolose 2 ayat 12 dikatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi Tuhan sedang bekerja untuk mengerjakan baptisanmu. Dan apa artinya? Itu berarti pertama-tama kamu harus belajar bagaimana caranya mati kepada kedaginganmu. Jadi kamu harus membuang kehendak-kehendakmu, rencana-rencanamu, dan Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kehidupanmu, yang lebih baik daripada apa yang dapat kamu pikirkan. Jadi kita harus mati pada diri kita, dan ketika tubuh kita yang lama mati, itu berarti itu ditutupi, diumpet. Jadi kehidupan kita sekarang diumpet dalam Kristus. Dan jadi Tuhan melihat Kristus di dalam diri kita. Jadi kehidupan kita diumpet di dalam Kristus. Dan ketika Yesus muncul, dan dia akan datang kan, dan ketika dia datang, ada kehidupan yang baru, kehidupan kerajaan. Dan semua berkat, semua janji yang Tuhan ingin kita miliki, kita akan memperolehnya. Dan dia dapat mencicipi itu sekarang, tetapi dan kita dapat mencicipinya, dan itu akan datang sebentar lagi. Di dalam kita dapat mencicipi kekayaan-kekayaan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan nanti. Dan kita baca sekali lagi Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, jadi kita diumpet, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Dibangkitkan, apa artinya dibangkitkan ini? Mengapa ada kematian di dalam dunia ini? Karena dosa. Kita dibangkitkan untuk kehidupan yang baru, yang tidak dikarakterisasikan oleh dosa, tetapi sebuah kehidupan yang dikarakterisasikan oleh kuasa Tuhan yang membawa perubahan kebenaran yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita lihat ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, dan ini menyatakan diri-diri kita sebelum kita masuk di dalam Kristus, sebelum kita memiliki iman di dalam Kristus. Dahulu kita mati dan kita tidak disunat, tetapi ada perubahan. Lihat di bagian kedua ayat 13. Dan di sini ada sekali lagi satu kata yang tidak yang hilang, yang berasal dari bahasa aslinya. Telah dihidupkan, kata telah dihidupkan di sini jadi ada satu kata yang dihilangkan karena para penerjemah menganggap itu adalah sebuah repetisi. Tapi ada kata ini bersama, seharusnya jadi poin yang ditekan di bahasa aslinya di sini adalah kebersamaan. Karena kita dihidupkan bersama dengan Allah. Dan kata ini
di dalam Ibrani hanya dua kata, dua huruf, itu in, bersama. Dan ini adalah hasil dari penebusan. Tidak ada cara lain untuk kita dapat hidup bersama-sama dengan Allah jika kita tidak ditebus. Dan kita lihat di bagian terakhir dari ayat 13, Kolose 2 ayat 13. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kalau kita mempelajari kata itu baik-baik, ini bukan kata pengampunan yang biasa. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, kata mengampuni di sini terkait dengan kasih karunia. Kasih karunia memiliki kuasa untuk mengampuni, dan kasih karunia telah dinyatakan kepada seluruh umat manusia dan memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Tapi kasih karunia yang sama itu bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kita masuk ke dalam kehendak Tuhan. Jadi masalahnya di sini adalah saya sering dengar bahwa banyak orang, bahwa banyak pengajar-pengajar Alkitab, mereka, kita tidak dipanggil untuk menjadi populer atau menjadi penyenang manusia. Dan Paulus bahkan bilang, kalau hidup saya menyenangkan manusia, saya tidak dapat melayani Tuhan. Jadi kalau kita berdiri di sini, di mana saya sedang berdiri sekarang, ini saya berdiri di sini bukan untuk menyenangkan Anda, tetapi untuk tujuan menyenangkan Tuhan. Dan apa yang menyenangkan Tuhan? Ketaatan. Dan ketaatan dan ketepatan dalam menyampaikan firman Tuhan yang sejati. Jadi, ini yang mau saya lakukan di sini. Dikatakan di sini bahwa Tuhan beranugerah kepada kamu dan untuk semua pelanggaran-pelanggaranmu, semuanya, untuk segala itu semua pelanggaran yang telah kamu lakukan di masa lalumu, dan itu berarti semua pelanggaran di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Pekerjaan penebusan Kristus, kasih karunia-Nya cukup berkuasa untuk mengadakan pengampunan untuk semua pelanggaran, semua dosa-dosa, semua kejahatan-kejahatan kita, untuk seluruh kehidupan kita. Maka kita dapat memperoleh keyakinan, dan itu seharusnya menjadi sebuah katalis untuk kita ingin melayani Tuhan, karena kita tidak lagi perlu takut akan penyelamatan kita, karena keselamatan kita tidak berdasarkan pekerjaan kita, tetapi pada Kristus dan pekerjaannya yang sempurna yang Allah Bapa terima. Dan kesaksiannya adalah bahwa kesaksian dari penerimaan Allah Bapa itu adalah bahwa Allah Bapa membangkitkan Kristus dari kematian. Dan kita lihat di ayat 13 sekali lagi. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi sesudah ia mengampuni. Jadi sesudah ini menunjuk di dalam bahasa Yunani menunjuk kepada pada suatu penyelesaian. Jadi pengampunan ini adalah pengampunan yang kekal, dan ini memberikan kepada kita seharusnya ucapan syukur untuk apa yang telah Yesus lakukan. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus, juru selamat.
Yesus adalah juru selamat kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dan berapa banyak keselamatan yang telah dia belikan? Tidak ada lagi. Keselamatan yang dia, penebusan yang diberikan untuk kita bersifat kekal. Jadi mungkin kita meragukannya, tapi kita dapat antara meragukannya atau kita mengucap syukur kepadanya karena kita memiliki keselamatan yang kekal. Pekerjaannya cukup, pekerjaannya diterima oleh Allah Bapa. Jadi dikatakan di sini ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan yang kita temukan di sini 2 kali disebutkan surat hutang. Surat hutang. Apa ini terkait apa? Ini terkait hukum Musa. Jadi ketika saya melihat hukum Musa, ingat apa yang Musa katakan? Dia berbicara kepada anak-anak Israel bahwa dia memperlihatkan kepada mereka kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan ketika Mesias datang ke kayu salib, lihat di dalam kitab Galatia, Rasul Paulus menyatakannya, ketika Mesias datang ke kayu salib, dia disalibkan dan dia mati kan, dia dikubur. Dia mati apa artinya? Ketika kita melihat hukum Musa mengandung kehidupan dan kematian, berkat dan kutukan, itu yang Musa katakan kan. Jadi Mesias mati dalam posisi kita. Itu adalah fondasi iman kita dan fondasi agama kita kan. Dan kita baca di dalam Galatia, Rasul Paulus bilang, terkutuklah dia yang digantung di atas pohon. Dan Mesias digantung di atas pohon kan. Jadi dia mengambil kematian dan kutuk, sehingga yang tersisa adalah kehidupan. Tapi bukan kehidupan yang duniawi. Tapi dia bilang di sini, dia menawarkan kepada kita kehidupan yang kekal, dan tapi kita peroleh melalui iman. Jadi melalui iman kita dapat mengenal kehidupan penuh berkat, dan kita dapat hidup penuh ketaatan. Dan ketaatan itu adalah baik. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan lebih baik daripada korban. Dan korban Mesias, kalau kita menghargainya, ketika kita mengertinya, itu akan mengubah kehidupan kita dan akan membuat kita hidup dalam ketaatan dan memperoleh berkat. Bukan untuk dunia ini, tapi untuk kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah. Jadi dikatakan di sini, dia menghapuskan surat hutang yang mengancam kita. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengancam kita. Dan kata mengancam di dalam bahasa aslinya terkait dengan hukuman. Jadi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kita berada di dalam posisi yang salah kan. Dan gereja ini percaya pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hal-hal itu yang tadinya mengancam kita, yang berarti hukuman kita yang selayaknya kita terima, kita tidak akan menerima hukuman-hukuman itu. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena penebusan yang Yesus belikan melalui darahnya pada hari penebusan, pada hari Paskah. Jadi, kalau kita menolak itu, kita sangat bodoh.
Jadi mari kita ucap syukur kepada Tuhan, kita sembah Tuhan untuk apa yang telah Dia peroleh untuk kita. Karena konsep anugerah adalah kita menerima sesuatu yang tidak kita layak terima. Maka salib menawarkan kepada kita anugerah Tuhan ini yang kita tidak layak terima, tetapi Dia menawarkannya kepada kita sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Dan Dia mengambilnya, dia mengambilnya. Jadi dikatakan, dan itu ditiadakannya dan memakukannya pada kayu salib. Dan ayat terakhir, ayat 15. Ada otoritas yang melawan kita. Dan kalau kita lihat di dalam bahasa asingnya di ayat 15, saya ada seorang teman yang dapat berbicara Yunani, dan dia bilang kepada saya bahwa kata ini terkait investasi. Jadi ini kata yang terkait investasi. Di mana kalau kita tidak membeli surat-surat itu, kita tidak dapat memperoleh manfaat investasi itu. Jadi ini yang kata melucuti di sini, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi kata melucuti di sini menunjukkan bahwa kita lihat bahwa Mesias memiliki kemenangan dan dia membagikan kemenangannya bersama-sama dengan kita. Inilah mengapa dia turun dari surga dan menjadi manusia di sini, agar dapat melakukan sesuatu untuk kamu. Dan apa yang dia lakukan? Dia menang. Dan dia menang, tapi kita yang menerima kemenangannya. Jadi kemenangannya dia dibagikan bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita dapat ikut serta dalam kemenangannya? Sangat sederhana. Kita menerimanya melalui iman. Itu saja. Dan inilah bagaimana dari ayat 11 sampai 15 ini berbicara soal di dalam Dia. Jadi ini semua berbicara soal berada di dalam sebuah relasi perjanjian yang baru di dalam Dia, yaitu perjanjian kerajaan, di mana kita menjadi sebuah karya yang baru di dalam Dia. Dan dikatakan dalam Alkitab, setelah kita menjadi karya yang baru,
menjadi karya kerajaan Tuhan, tidak ada yang berkata kita dapat kembali ke kehidupan lama. Jadi kita harus melihat perkataan Paulus. Janganlah kita melihat kehidupan yang lalu, tapi kita harus terus maju dan terus melihat hal-hal dalam sudut pandang kerajaan Allah. Dan ketika kita terus melakukan itu, kita akan setia dan kita akan berkomitmen untuk tujuan-tujuan Tuhan. Dan kita akan semakin dewasa dan mengerti betapa bodohnya keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita, dan kita akan paham apa yang sungguh-sungguh sempurna adalah rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah Bapa yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan kepada kita Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kita keselamatan yang kekal melalui kuasa salib. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami memberikan kemuliaan kepadamu, dan kami menyembah Engkau dan kami mau tunduk kepadamu, dan kami berdoa supaya roh-Mu supaya ketika kami menerima roh-Mu itu mengubah kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkomitmen kepada tujuan-tujuan dan rencana-rencana Engkau. Dan untuk ini kami berdoa di dalam nama penuh kuasa Yesus Kristus. Amin.